Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang berada di rumah, yang mengadakan ibadah di rumah, saya percaya bahwa kita yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, firman Tuhan yang dapat meneguhkan setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengasihi setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Pagi hari ini saya mengundang kita semuanya untuk kita mempersiapkan hati kita. Kita mempersiapkan tubuh, roh dan jiwa kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kau Bapa yang mengasihi kami, Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang sangat menolong hidup kami. Oleh sebab itu kami mau tetap bersandar kepada Engkau. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau, segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh kita akan mengangkat pujian ini. Kita percaya bahwa hanya Tuhan yang mengasihi setiap hidup kita. Kau Bapa yang mengasihiku. Haleluya. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan,
pada Rajaku. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, Allah yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus, di saat pagi yang indah ini ya Tuhan, kami bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu yang akan mengajarkan seluruh kehidupan kami, bagaimana kami harus hidup di tengah-tengah dunia saat ini. Urapi hamba-Mu dan urapi kami sekalian. Seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini dari rumah, Tuhan kiranya memberkati telinga mereka untuk bisa mendengar dengan baik. Tuhan memberkati setiap peralatan yang mereka pakai, handphone atau apapun yang mereka pakai saat ini, kiranya diberkati oleh Tuhan hingga semuanya boleh berfungsi dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman Allah. Haleluya, amin, puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kehidupan kita tentunya ingin melakukan hal yang baik dan menghasilkan yang baik dari kehidupan kita. Nah, pagi hari ini saya mengajak kita kepada satu perenungan, saudara-saudara, bagaimana menjadi umat Allah yang menghasilkan hasil atau menghasilkan buah yang baik di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menghasilkan buah yang baik dari hidup kita yang ada di tengah-tengah dunia ini. Nah, ini adalah hal yang perlu dan penting sekali di dalam kehidupan kita untuk belajar di dalamnya. Seperti apakah sehingga kita akan berhasil dalam hidup kita untuk menghasilkan buah yang baik itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, satu hal yang saya lihat di dalam sebuah peternakan, ternak yang diternak oleh saudara saya, yaitu ternak ayam petelur, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, ketika itu awal-awalnya dia memelihara ayam petelur, ayam itu bertumbuh dengan baik dan menjadi besar. Tetapi yang jadi persoalan adalah ketika dia sudah besar yang harusnya menghasilkan telur, tetapi ayamnya tidak bertelur. Kadang-kadang ayamnya bertelur 1 minggu hanya 1 telurnya. Sedangkan menurut yang benarnya adalah ayam itu bertelur tiap hari. Tetapi yang jadi persoalan adalah penyedia telur dalam 1 minggu paling 1 kali. Nah, akhirnya dia belajar mengapa ayamnya besar, ayamnya baik, tumbuhnya baik, sehat, tetapi nggak menghasilkan telur. Ternyata setelah dicari-cari persoalannya karena makanannya. Nah, ternyata ketika ayam ini bertelur, dia harus memiliki makanan khusus. Artinya makanan yang cukup gizinya sesuai dengan kebutuhannya untuk menghasilkan telur. Kalau dia diberi makan biasa saja, dia akan bertumbuh tetapi dia tidak menghasilkan telur sesuai dengan harapan. Nah, lalu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya di tahun kemarin karena kesibukan dan karena banyak hal yang saya kerjakan, akhirnya kebun yang saya miliki yaitu sawit tidak menghasilkan buah yang baik sekarang. Ternyata di tahun kemarin karena saya tidak mengurusnya, saya tidak membersihkannya, saya tidak merawatnya, saya tidak memberi makan yang cukup bagi kebun saya tersebut, bagi pohon-pohon sawit saya, sehingga sekarang hasilnya tidak memuaskan. Hasilnya sangat-sangat kurang dan banyak sekali yang tidak berbuah. Nah, akibat di tahun yang lalu saya tidak merawat, tidak memupuk, tidak memberi makan cukup untuk sawit saya. Nah, jadi oleh sebab itu saudara-saudara, saya mengajak kita di hari ini merenungkan dalam kehidupan kita. Mungkin saja kita selama ini mungkin ada makanan-makanan rohani yang kita butuhkan. Kita mungkin bertumbuh sepertinya. Tapi firman Allah nggak cukup hanya bertumbuh. Firman Allah menuntut buah dari seluruh kehidupan kita. Nah, lalu buah yang dihasilkan itu pastinya akan kelihatan, akan nampak dari segala sesuatu yang kita kerjakan dan yang kita lakukan. Nah, hari ini saya mengajak kita di dalam Lukas pasal 6 ayat 43 sampai ayat yang ke-45 dengan perikop pohon dan buahnya. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik.
Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Allah ini katakan karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Nah, jadi saya menceritakan tentang telur, tentang ayam petelur. Punya kakak saya itu, memang dia bertumbuh sepertinya, tetapi tidak menghasilkan hasil yang baik karena yang dia makan, yang dia serap, yang dia simpan di dalam tubuhnya tidak bisa menghasilkan buah yang seharusnya. Itulah yang dikehendaki, yaitu telurnya yang dihasilkan. Karena dia salah makan, atau dia kurang makan, atau kurang gizi dari kebutuhannya untuk bertelur. Seperti yang saya ceritakan tadi kepada tanaman saya, yaitu sawit, kebun saya. Tidak menghasilkan buah yang maksimal dan baik ketika dia kurang. Dia tidak menyerap, dia tidak menyimpan makanan-makanan yang dibutuhkannya untuk dia bisa menghasilkan buah yang baik di dalamnya. Nah, jadi oleh sebab itu tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Kalau pohonnya baik, makanannya cukup, gizinya cukup, maka dia akan menghasilkan yang baik. Seperti ayam, ketika dia makan yang baik, tepat makanan yang disuguhkan, yang diberikan gizi-gizi cukup untuk dia bertelur, maka dia akan bertelur dengan telur-telur yang baik. Nah, jadi oleh sebab itu demikian juga kehidupan kita, saudara-saudara. Ketika cukup nih, ketika cukup, tepat, benar, apa yang masuk di dalam hati kita, apa yang kita simpan dalam perbendaharaan hati kita untuk menghasilkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, otomatis semua yang dari Tuhan yang harus kita simpan dalam hati kita itu benar-benar tertanam, benar-benar ada dalam perbendaharaan hati kita. Ketika sudah masuk di dalam hati kita, itu akan keluar. Dari mana? Keluar dari setiap tingkah laku kita, keluar dari segala perbuatan kita, keluar dari segala pekerjaan-pekerjaan kita yang akan dilihat, dirasakan dan dinikmati oleh orang lain. Itulah buahnya. Ketika yang masuk itu adalah kebenaran, ketika yang masuk itu adalah kekudusan, ketika yang masuk itu adalah kesucian, ketika yang masuk itu adalah kata-kata berkat dari firman Allah, maka ketika dia keluar, kata-kata yang keluar akan kita rasakan. Itu ada kata-kata berkat. Ketika semua yang masuk, yang didengar dari telinga masuk ke dalam hati, disimpan di dalam perbendaharannya hati yang baik, bertumbuh di dalam hati kita. Ketika firman Allah katakan kasihilah, ketika firman Allah katakan ampunilah, semua kita dengar. Ketika firman Allah mengatakan bahwa jangan membenci, jangan iri hati, jangan dengki, dan lain sebagainya, saudara-saudara, kita dengar dari telinga kita. Itu masuk lalu tertanam di dalam hati kita, tersimpan dalam perbendaharaan hati yang baik, bertumbuh dalam hati yang baik. Maka itu akan keluar dari mulut kita, ucapan-ucapan yang memberkati, ucapan-ucapan yang mendorong, ucapan-ucapan yang menguatkan satu dengan yang lainnya. Lalu kita dilihat dari segala tingkah laku kita, dari apa yang kita perbuat, lakukan, semua akan kelihatan. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih, ini firman Allah mengatakan bahwa orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Bagaimana menjadi orang baik? Yaitu dengan cara adalah dengar firman Allah, lakukan firman Allah itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana menghasilkan buah yang baik itu. Salah satu jawabannya sudah kita dengarkan, bahwa kita harus menerima segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kita keluarkan
Maksudnya begini saudara, kita harus menerima segala sesuatu yang baik dari firman Allah, tentunya itu yang baik. Bukan dari dunia, bukan dari keinginan daging, bukan dari hawa nafsu, bukan dari nafsu jahat, bukan. Tapi dari firman Allah. Nah, kita harus menerima firman Allah itu, kita harus mendengar firman Allah masuk dalam hati kita. Itu yang kita simpan. Yang sifatnya duniawi, yang sifatnya hawa nafsu dan lain sebagainya, itu dibuang, jangan disimpan di hati. Supaya ketika sudah tersimpan di hati, itu akan keluar saudara. Keluar dari hidup kita itu buah yang dihasilkan. Nah, oleh sebab itu yang harus ditanam, yang harus diterima adalah banyak-banyak firman Allah. Makanya di bagian lain Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 itu dikatakan bahwa orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buahnya. Jadi firman Allah yang harus kita dengar, firman Allah yang harus kita tanam dalam hati kita. Jadi jangan memasukkan yang lain, jangan memasukkan sakit hati, jangan masukkan iri hati, jangan masukkan kedengkian, jangan masukkan hal-hal yang kotor di dalam hati dan pikiran kita. Supaya ketika kita menerima yang baik, maka itu yang akan keluar nantinya. Nah, di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 itu adalah buah-buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah, sebelum masuk ke situ saudara-saudara, mengapa kita harus menyimpannya itu di dalam kehidupan kita? Di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, Yohanes 15 ayat yang kelima mengatakan begini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk menghasilkan buah yang baik, kita harus tinggal kepada pohon yang baik. Amin. Tinggal kepada pohon yang baik. Pokok anggur itu Yesus. Jadi kita harus tinggal di dalam Yesus, tinggal di dalam Dia untuk kita bisa berbuah yang baik. Nah, tinggal di dalam Yesus itu akan membuahkan apa? Membuahkan Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 tadi. Itu akan nyata. Karena Yesus mengajarkan tentang kasih. Yesus mengajarkan tentang sukacita. Yesus mengajarkan tentang damai sejahtera. Yesus mengajarkan tentang kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu yang Yesus ajarkan. Otomatis ketika kita tinggal di dalam Yesus, itu yang akan kita terima. Itu yang akan masuk ke dalam perbendaharaan hati kita. Itu yang akan bertumbuh di dalamnya, akan menghasilkan buah dari perkataan, dari perbuatan, tingkah laku kita. Jadi oleh sebab itu, hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita adalah dasarnya kita harus benar-benar tinggal di dalam pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus. Sehingga akan membuahkan itu, membuahkan kasih di dalam kehidupan kita. Filipi pasal 2 ayat 5 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ketika kita tinggal di pokok anggur yang benar, otomatis kita akan memiliki pikiran dan hati yang sama dengan pokok anggur itu. Ketika kita tinggal di dalam Yesus Kristus, otomatis pikiran dan hati kita sama. Itulah yang dikatakan menjadi serupa dengan Kristus, memiliki pikiran yang sama, memiliki perasaan yang sama dengan Kristus. Karena itu salah satu perintah, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh, meletakkan, memperlengkapi dirimu dengan pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Apa yang Yesus pikirkan? Apa yang ada dalam hati Yesus? Tentang belas kasihan, tentang kasih dan lain sebagainya, saudara. Yang otomatis semuanya itu adalah kebenaran. Segala sesuatunya itu adalah benar. Jadi ketika hal itu ada dalam perbendaharaan hati kita,
kita memiliki pikiran Kristus, hati Kristus, maka yang keluar dari hidup kita bukan sesuatu yang najis, bukan sesuatu yang kotor. Tidak ada lagi pikiran kotor, tidak ada lagi hati yang jahat di dalamnya. Semua diubahkan oleh Allah. Saya merasakan itu adalah hal yang luar biasa. Ketika saya mulai menaruhkan pikiran Kristus, hati Kristus dalam hidup saya. Saudara tahu bagaimana kehidupan lama saya. Ya saya pikirkan bagaimana minum, mabuk, judi, pukul orang, berkelahi saudara. Tetapi ketika mengenal Kristus, mendengar firman Allah, hati saya mulai diisi. Hati saya mulai diisi dengan firman itu. Saudara-saudara, satu kali saya dengan ibu gembala berjalan. Lalu di dalam perjalanan ketemu dengan teman. Biasa kalau saya ketemu dengan teman, apa yang diceritakan? Dia bercerita, "Ndi, wis, tadi malam saya ada di komplek. 5 dus habis, Ndi." Nah, ibu gembala tidak biasa mendengar perkataan-perkataan yang demikian tentang kemabukan, tentang main perempuan dan lain sebagainya. Ketemu teman yang satu, "Ndi, wah kami tadi malam dengan si ABC, wah habis sekian gi." Ceritanya semua tentang kejahatan yang dibanggakan. Nah itu kehidupan lama saya, itu yang ada dalam hati, itu yang ada dalam pikiran, itu yang dilakukan. Ketemu yang satu, "Ndi, aduh hancur, tadi malam kalah, habis saya 2 juta, main judi." Bagi saya ketika itu masih hal yang biasa, karena itu adalah kehidupan saya. Tapi saudara tahu ketika lama-kelamaan yang saya dengar lebih banyak firman Allah. Yang lebih banyak yang saya dengar firman Allah yang hidup. Yang saya dengar memenuhi kuping saya, memenuhi hati saya. Lalu hati saya itu sudah mulai dipenuhi dengan tentang kebenaran, tentang firman Allah. Sehingga kelakuan hidup saya pun mulai berubah. Itu yang dikatakan oleh firman Allah. Apa yang ada di dalam perbendaharaan hati kita, itu yang keluar. Saudara-saudara, ketika ada banyak kutuk, caci maki yang keluar dari mulut kita. Karena apa? Itu yang lebih banyak kita dengar, tampung dan masuk dalam hati kita. Itu yang ada tertanam dalam hati kita. Itu harus dikeluarkan, dibersihkan dengan firman. Supaya kita mengeluarkan segala perkataan, perbuatan yang benar. Karena itu keluar dari perbendaharaan hati kita. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Namun aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Seluruh kehidupan kita serahkan kepada pimpinan dan kuasa Allah. Tidak ada lagi aku, tapi semuanya untuk Kristus. Semuanya di dalam Kristus. Ayat yang terakhir saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 12 hingga ayat yang ke-17. Seperti apakah dan siapakah kita untuk kita bisa menghasilkan buah yang baik dalam hidup kita? Apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, ampuni. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ketika kita mendapatkan pengampunan dari Allah, kita harus mengampuni. Ketika kita menerima belas kasihan dari Allah, kita harus memiliki belas kasihan. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Kasih itu yang
menjadi pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan kehidupan kita di dalam Kristus, sehingga kita sungguh-sungguh tinggal di dalam pokok anggur itu. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Hendaklah firman Allah, perkataan Kristus adalah firman Allah. Hendaklah firman Allah itu diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, di antara satu dengan yang lainnya. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jikalau firman Allah ini mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kamu mau melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, ingat nama Yesus. Lakukan itu semua dalam nama Yesus. Sehingga engkau mengingat segala kebenaran yang diajarkannya. Sehingga engkau terhindar, terluput dari segala dosa, dari segala pelanggaran akan hukum Allah. Karena tidak mungkin engkau ketika engkau mau mencuri, lalu engkau katakan mencuri itu adalah sebuah perbuatan. Dikatakan firman Allah, hendaklah kamu melakukan segala sesuatu dalam perkataan dan perbuatan dalam nama Tuhan Yesus. Nggak mungkin kamu melakukan perbuatan mencuri, lalu kamu bilang mencuri itu dalam nama Yesus kamu mencuri. Itu nggak mungkin, karena Yesus mengajarkan jangan mencuri. Lalu ketika mungkin mau memperkatakan perkataan kotor, nggak mungkin kamu katakan dalam nama Yesus kamu memperkatakan perkataan kotor. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan untuk kamu memperkatakan perkataan kotor, mencaci maki, mengutuki orang lain. Tetapi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, supaya kita mengampuni, mengasihi, dan memberkati orang lain. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita untuk menghasilkan buah yang baik dari seluruh kehidupan kita. Dan bagaimana untuk menghasilkan buah yang baik? Tinggal tetap di dalam pokok anggur. Sehingga ketika kita tinggal tetap di dalam pokok anggur itu, kita akan menerima segala sesuatunya, yaitu firman Allah yang akan melengkapi hati kita, yang membersihkan hati kita, yang membuang segala hal yang kotor, segala yang najis, segala yang jahat, semua terbuang ketika kita menampung firman Allah. Hidup kita akan diubahkan, hidup kita pasti akan berbuah. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati kita dan memberkati seluruh kehidupan kita. Kita akan berdoa. Oh ya Bapa di sorga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, segala pujian, syukur, hormat, dan pengagungan kami naikkan hanya bagi Engkau. Jikalau hari ini kami diajarkan oleh kebenaran firman-Mu, seperti apakah kami boleh hidup di tengah-tengah dunia ini untuk menghasilkan buah. Buah yang dihasilkan adalah buah kebenaran. Buah yang dihasilkan adalah buah yang bisa dinikmati, dirasakan oleh orang lain. Sehingga orang yang menikmati buah dari kehidupan kami sungguh menikmati damai sejahtera, menikmati sukacita sorgawi. Oleh sebab itu Tuhan ajarkan kami manusia yang lemah, kami tidak sempurna, tetapi kami tahu bahwa kesempurnaan itu ada di dalam Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, kuatkan, teguhkan kami untuk tinggal tetap kepada pokok anggur yang benar, tinggal tetap di dalam Kristus Yesus, sehingga sungguh-sungguh kami menaruh pikiran kami, pengharapan dan perasaan kami di dalam Yesus Kristus, sehingga Kristus yang hidup di dalam kami. Oleh sebab itu Tuhan tolong, karena kami sungguh menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu, menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam kuasa darah Yesus.
yang telah menyucikan, menguduskan kami, yang telah melepaskan, membebaskan kami dari segala ikatan dunia ini, dari segala dosa kutuk. Tapi kiranya sungguh firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan berkati kami sekalian, berkati umat-Mu yang telah mendengarkan kebenaran firman ini. Hingga hidup mereka sungguh diberkati, diberikan kekuatan, kemampuan untuk hidup dalam kebenaran, melakukan apa yang benar, melakukan apa yang berkenan, melakukan apa yang sempurna di hadapan Allah. Hingga kami menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, pada saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita percaya bahwa firman Tuhan yang kita dengar, segala pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan dapat berkenan di dalam hati kudusnya. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita mengakhiri ibadah kita. Dan kita akan menaikkan pujian, ku beri kemuliaan dan hormat hanya kepadamu Tuhan. Sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, dan tiada ada yang seperti Engkau. Haleluya. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Kita sudah beribadah kepada Tuhan dan kita mau mengucap syukur kepada Dia. Haleluya, haleluya. Di pagi hari yang indah ini kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk segala kebaikan Allah di dalam hidup kami.
Jikalau kami telah memuji-muji Engkau, menyembah, mengagungkan Tuhan, dan telah mendengarkan firman-Mu, dan kiranya melewati ibadah ini ya Tuhan, Engkau dipermuliakan, dan kami semakin hari semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam iman dan percaya kami. Oh ya Bapa di sorga, sebelum kami beranjak, sebelum kami mengakhiri ibadah kami ini, kami kembali menyerahkan hidup kami, pribadi lepas pribadi, ke dalam tangan kuasa Allah. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam perlindungan Tuhan, ke dalam penyertaan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami dengan segala kelimpahan. Ya Bapa di sorga, saat ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini ada di rumahnya masing-masing. Tuhan kiranya memberkati keluarga rumah tangga mereka. Kiranya Tuhan memberkati segala usaha, pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab mereka. Kiranya Tuhan yang memberkati segala tanah, sawah, ladang mereka. Segala ternak mereka kiranya diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan. Dijauhkan, dihalaukan dari segala macam penyakit. Penyakit sampar, penyakit menular, virus corona. Kami menolak, mematahkan setiap kuasa sakit penyakit ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hingga sidang jemaat-Mu saat ini ada dalam kesehatan dan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Dan di saat ibadah ini juga kami telah memberikan persembahan syukur kami kepada Allah. Tuhan memberkati seluruh persembahan yang kami berikan dengan sukacita kepada Tuhan. Tuhan memberkatinya hingga sungguh berguna untuk pelebaran Injil Kerajaan Allah. Dan kembali kiranya Tuhan memberkati setiap pribadi lepas pribadi yang telah memberi dengan sukacita. Diberkatilah kehidupan mereka dengan berlipat kali ganda. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Dan saat ini dengan penuh sukacita kami akan menerima berkat yang tidak berkesudahan yang datangnya dari Tuhan. Namun sebelum itu kami akan bersama-sama berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Oh haleluya, hiarala papa, oh glory sikarala papa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita terima berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Dari sekarang ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua menjemput kita orang-orang percaya. Sama-sama saya katakan amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.